Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ini pada pertemuan ke-9 ini bahwa kita setelah UTS kemarin saya sudah jelaskan, setelah UTS ini kita akan membuat project ya, yang mana kita menggunakan database. Jadi project tersebut kita gunakan database. Project kita dapat menyimpan, dapat menampilkan, memview, sama mengubah data yang ada di database. Nah, bagaimana caranya? Nah, pada pertemuan 9 ini kita akan mulai membuat project tersebut. Namun, pada pertemuan 9 kita cukup menyiapkan terlebih dahulu database dan juga file PHP-nya. Yang mana file PHP ini bertujuan untuk sebagai jembatan dari project kita ke database ya. Jadi sebagai penghubung PHP ini. Oke. Bagaimanakah caranya? Ya, kita simak dengan baik. Yang pertama, ya, ini proses untuk menampilkan data di database. Ya, ini gambarannya seperti ini. Ada database yang kita buat ya. Nah, ini databasenya misalnya. Terus selain database, kita juga buat project Android Studio. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara agar project Android kita ini bisa terkoneksi dengan internet? Nah, jawabannya adalah kita sangat membutuhkan file PHP ya. Jadi tahapan yang harus kita buat, nah, jadi ada 3 progres ya. Pertama kita buat database, file PHP, sama Android. Ada 3 sesi ya, seperti itu. Yang pertama buat tabel yang akan kita tampilkan, buat halaman PHP untuk mengambilkan data, dan juga untuk memindahkan file PHP ke dalam Android. Nah, seperti itu gambarannya ya. Ini langkah pertama, kita membuat database. Pada sesi ini kita akan membuat database dengan nama cafe ya. Kemudian tambahkan tabel makanan. Di dalam database cafe otomatis harus ada tabel. Nah, tabel itu nantinya akan ada di dalam tabel itu ada fill-fill yang berisi data. Nah, seperti itu. Adapun tabel, nah kita kasih nama dengan nama makanan ya. Jadi tabel makanan. Ya seperti itu. Pada project ini ya kita berbasis lokal, kita menggunakan MySQL, kita perlu bantuan SAMPP. Adapun adapun cara penginstalan SAMPP dan juga cara mendapatkan SAMPP-nya itu seperti apa, silakan kalian tonton video di bawah ini ya. Oke. Nah, di sini ada ini pada gambar ini kita membuat tabel makanan, terus kita kasih kolomnya 4 ya. Nah, terus di bawah ini ya, pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pada saat kita membuat tabel makanan sudah gitu, kita isi 4 kolom. Nah, di sini kita untuk mengisi ID nama dari fill-fill dari tabel makanan tersebut. Kan kita sudah menambahkan 4 kan. Nah, otomatis ada 4 kolom ini yang perlu kita tambahkan, yang perlu kita kasih nama fill tersebut lah. Ya, seperti itu istilahnya. Nah, pada kolom pertama itu kita kasih namanya ID. Terus tipe datanya varchar. Maksimal panjangnya itu 6 karakter. Terus di sini kita atur sebagai primary ya. Dan juga kita atur sebagai auto increment. Adapun video nanti pembuatan database nanti ada video selanjutnya, oke. Jangan khawatir dan jangan sungkan-sungkan. Silakan klik tombol like, comment, dan subscribe pada channel ini ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke.
Nah, pada kolom kedua kita kasih nama dengan nama menu ya, nama underscore menu ya. Terus tipenya varchar, panjangnya 100. Yang bagian sini nggak usah diabaikan ya. Nah, terus pada kolom ketiga kita kasih nama harga, tipe datanya varchar, panjangnya 6 ya. 6, cukup 6 saja. Terus keterangan, nah, nama kolom keempat kita kasih nama kolomnya keterangan, tipe datanya varchar, panjangnya 255. Kenapa ini berbeda Pak? Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya nggak ada ketentuan ya. Cuma kita takut untuk ID-nya kan sebagai data primer ya. Data primer itu otomatis nggak boleh sama dengan datanya. Nah, yang ditakutkan nanti kita mempunyai banyak data nih, otomatis kita harus kita setting ID-nya itu sebagai primary, harus bisa nampung data banyak, otomatis kita kasih panjang digit dari ID ini 6. Nah, seperti itulah. Terus nama menu varchar-nya, otomatis misalnya ada namanya panjang gitu kan, nama menunya panjang gitu kan. Wah, ini kita batasin maksimal 100 karakter. Kalau lebih dari itu yang ditampilkan hanya 100, yang disimpan hanya 100 karakter. Terus di sini harga, nah, karena harga kan otomatis paling besar itu yang namanya cafe ya, paling mahal itu 100.000 ya, berarti 100.000 6 gitu kan, nggak mungkin 1 juta harga makanannya ya kan. Ini untuk file makanan. Oke, ini namanya analisis ya, analisis. Ya, mungkin kalian sudah dapat materinya di mata kuliah yang lain. Oke, selanjutnya setelah kita menambahkan dan memberi nama pada file tabel makanan ya. Nah, di sini kita perlu tambahkan data nih. Nah, pada kasus ini apa ya? Nah, di slide ini berarti tadi saya saya ralat perkataan saya tadi, penjelasan saya tadi bahwa ID ini kita tidak mengatur secara secara auto increment ya. Jadi harus kita set. Nah, jadi enggak secara otomatis. Berarti di sini value-nya kita misalnya namanya tabel makanan berarti M001 seperti itu. Terus di sini ada bakso, nama menu bakso, kita tambahkan 15.000 harganya. Terus keterangannya Riyadi ya, Ridi. Terus kita save. Nah, ditambahkan lagi file datanya yang kedua ya, M02. Terus mie ayam 16.000 Ridi ya. Sebentar. Nah, kita save. Setelah kita tekan tombol simpan atau tekan tombol go, nah otomatis nanti datanya akan tersimpan di tabel makanan. Nah, setelah itu sesi pertama sudah selesai, kita mempersiapkan database, kita mempersiapkan tabel makanan, kita siapkan data yang sementara ya, dua data ya. Terus sesi kedua ini kita siapkan halaman PHP. Halaman PHP di sini sebagai jembatan ya. Kita buka sumnya htdoc, kemudian tambahkan folder baru dengan nama cafe ya. Terus buka Notepad++ atau Notepad, kemudian klik file, new, simpan dengan nama koneksi.php di folder htdoc cafe ya. Adapun nanti penjelasan praktikumnya nanti ada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada di dalam koneksi PHP kita inputkan scriptnya PHP, terus definisi untuk hostnya localhost, user, root, passwordnya 0 ya, kosong ya, DB-nya cafe. Nah, kita sesuaikan dengan database yang kita buat ya.
Terus di sini untuk koneksinya dengan database MySQL Connect, host, user, password DB, dan maka atau mati enable to connect. Setelah itu kita buat lagi filenya dengan nama data makanan ya. Kita simpan di folder cafe, terus kita masukkan codingannya atau scriptnya, script PHP namanya ya. Include koneksi.php, jadi kita masih menggunakan koneksi ya untuk file ini. Terus di sini item array ya, res MSQLi query-nya, jadi menampilkan seluruh yang ada pada tabel makanan. Terus nah di sini untuk menampilkan tabel makanan, jika MySQL-nya lebih dari kosong maka akan tampil ya, menampilkan makanannya, berapa data akan ditampilkan. Selain itu tidak ada data. Jika datanya di bawah 0, lebih dari 0 ya, otomatis dia akan menampilkan itemnya tidak ada data. Oke. Echo JSON encode. Kita buka browser, ketik localhost cafe /data makanan PHP. Nah, maka akan muncul tampil. Nah, ini untuk pengetesan apakah script data makanan ini sudah berjalan atau belum. Kalau sudah tampil seperti ini, berarti sudah jalan. Nah, pada pertemuan ini sudah sekian dulu, cukup sekian, dan terima kasih atas perhatiannya pada mahasiswa. Silakan kalian praktekkan, jangan lupa ya, tetap praktek. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit ataupun ada kekeliruan dalam penulisan, silakan kalian kontak kami ya. Silakan masukkan di kolom komentar bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.